Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Mirna, dia mengatakan saya pencet-pencet tubuhnya Mirna, saya cium di tubuhnya, tidak ada cyanida, ya kan? Karena ciri-ciri cyanida itu adalah hormon, Kalau betul-betul dia sudah kasih belakang kepada Mirna dan di dalam tubuhnya itu ada cyanida yang 14 gram itu, Pak Arni, karena dia bilang 7.900 sama 7.300, pasti tahun selamat meninggal. Karena dia bilang dengan jumlah itu satu ruangan itu pun bisa mati. Jadi udah diperhatikan kan? Ini mengarahkan Pak, mengarahkan kalau di persidangan Ya, betul. Itu satu. Kedua, saya nggak nyium, tadi dengar nggak Pak Otto sih? Satu-satu. Saya menghormati Pak Otto loh. Saya ayahnya nih. Jangan Anda bikin malu saya. Bukan Saya pakai tangan begini karena saya tahu kulitnya hitam. Di depan kamera langsung saya tutupkan map, tangan dia belaga saya pegang. Saya bilang sama kamera sama TV, ini tangan Pak Edi lagi saya pegang. Waktu itu saya ngomongnya Pak Darmawan, baru sekarang saya tahu namanya Pak Edi. Gitu, saya bilang Pak Darmawan, saya pegang tangannya. Semua orang pada percaya kan, saya bilang kemudian saya buka mapnya, jreng, ternyata saya pegang depan tangan dia, bukan tangan dia. Ya, itu is about angle. Jadi kalau sudutnya kelihatan dari sana bukan berarti itu yang terjadi yang diasumsikan. Begitu pula untuk kejadian yang di film ini, yang di video ini, ya, bahwa rekaman tersebut katanya tangan ini Jessica. Mana mukanya nggak kelihatan kok. Secara digital saya mau mengakui itu tangannya seorang Jessica, dari mana? Wajahnya nggak kelihatan. Kalau ceritanya dia bilang, oh itu ada memang wajahnya kelihatan. Kalau dia memang benar punya wajahnya di situ, pasti saat dia menjadikan bukti, seorang Edi akan menunjukkan ini wajahnya wajah dia. Secara posisi duduk. Lah, posisi duduk sekarang saya bisa aja setting segala sesuatu untuk bikin yang kayak gini. Even the next day, itu saya tahu tanaman itu namanya black cardinal. Ya, yang jenisnya itu kalau nggak salah atau green cardinal. Jenisnya kayak gitu. Diambil dari satu sudut sini, harusnya sinkron dengan kamera yang lain juga yang mengambil sama-sama juga kursi tersebut dari sudut yang lainnya. Jadi saat gerakan dia mengambil tangan gini, dari kamera jauh sekalipun kelihatan tangannya cerak. Detik menitnya dan kemudian gerakannya harus sama, durasinya harus sama. Jangan hanya kemudian satu kamera bisa merekam dan itu dijadikan sebagai bukti, sementara yang lainnya nggak ada. Ya, kita uji aja Bang. Nanti dulu, aku belum sini. Kita mengujinya. Ya, saya slow motion di situ saya kasih lihat ya bahwa tangan tersebut sempat ketutupan sama si daunnya The Green Cardinal tersebut. Kemudian taking something, bukan menaruh ya. Taking something dari situ, baru menekuk di sini, tidak ada mengeluarkan, tidak ada menuangkan. Wait, kalau kita menuangkan segala sesuatu yang berani dipegang, cyanida loh. Mungkin coba kita lihat juga ya Bang. Gini loh, ini cyanida yang dimana orang tahu bahwa jangankan kalau polisi itu diminum pasti kan keracunan. Jadi yang memegang juga dia tahu ini racun, umpamanya kalau memang itu racun, dia akan berhati-hati memegangnya, nggak sembarang aja. Disesuaikan kemudian satu sisi saja di sini. Nah, satu sisi tersebut tidak kelihatan sama sekali dia untuk menuangkan, memastikan. Jadi dia cuma diam aja. Sedangkan kalau menuangkan ada memiring. Nah, dia cuma bermiring ke situ. Silakan kita uji dimainkan slow motion, jangan sama saya saja. Itu kan beredar di media kan. Nah, semuanya menganalisa, bahkan Mas Roy juga nanti bisa menganalisa. Yang dibuktikan di persidangan sedikit, padahal kamera tersebut yang ada di kafe tersebut bukan lebih dari 9, itu sebetulnya ada sekitar belasan. 14. Karena 17. Ya. Karena apa saya bilang ada 17? Yang kelihatan Salah satu filenya itu adalah CH17 strip 15.11 sampai 16.17. Apa loh? Tepuk tangan buat yang apa? Nah, kemudian yang diungkapkan kenapa cuma sedikit? Bagaimana terjadinya dengan channel-channel yang lain? Apakah betul tidak terekam? Sementara di persidangan dari yang dulu sampai sekarang tidak pernah diungkapkan dari channel-channel yang lain. Ini logika sederhana. Nanti dulu jangan dipotong. Kalau kita bilang sekarang mundur Mas Roy, kita bilang mundur pada saat tersebut. Kalau kita saat tersebut kemudian ini menjadi bukti bahwa ini adalah bukti yang menguatkan, waktu itu si bapaknya juga belum tahu dia akan menang atau tidak. Kok berani-beraninya ini masih ditahan, kemudian ini sebenarnya bukti kuat gitu kan Mas Roy ya. Kenapa baru sekarang? Padahal ini bukti yang paling nyata, yang lainnya sampai jauh-jauh semua orang media nge-zoom kemudian cari fakta di situ. Oke. Gitulah. Lihat di BAP-nya, tidak mengutarakan jumlahnya dan kemudian tidak benar-benar mengkonfirm sebetulnya yang ada. Terungkap muncul percakapan Edi Darmawan ayah Mirna yang mau siapkan Rangga Barista. Buat apa?
sosok barista Cafe Oliver di Grand Indonesia yang bernama Rangga Saputro sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ia hampir saja mau menyusul Jessica Wongso ke jeruji besi sebagai tervonis pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin memakai kopi sianida. Pada awalnya, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan, sempat mau menuduh Rangga karena diduga sudah terlibat dalam kasus kopi sianida tersebut dengan berkomplot bersama Jessica Wongso. Tapi ia berhasil membuat ayah Mirna menggurahkan niatnya untuk hal tersebut. Seperti diketahui, Rangga Saputro sendiri merupakan barista di kafe tersebut yang sama saat itu bertugas untuk meracik es kopi Vietnam untuk Mirna pada 6 Januari 2016 silam. Mirna bersama dengan teman-temannya yaitu Jessica Wongso dan Hani sedang menggelar reuni. Pada saat itu, Mirna memesan segelas kopi Vietnam yang menjadi meminum terakhirnya. Tak lama setelah meminum kopi tersebut, Mirna mengeluh bahwa dirinya merasa sakit dan merasa ada yang aneh dengan aroma minuman tersebut. Sontak saja, kondisi Mirna Salihin langsung memburuk dan akhirnya meninggal dunia saat di perjalanan menuju rumah sakit. Edi Darmawan pada saat itu menilai bahwa Rangga terlibat dalam kasus kematian Mirna Salihin karena ia adalah orang yang telah meracik kopi untuk Mirna. Edi dalam sebuah video wawancaranya yang viral mengaku sempat berencana untuk menuntut Rangga karena ayah Mirna Salihin itu menilai sang putri tewas di tangan barista. Bahkan Edi mengancam Rangga bakal masuk bui menyusul Jessica yang sudah lebih dahulu. Akan tetapi Edi Darmawan mengaku terenyuh mendengar jawaban dari Rangga. Ia kala itu menuntut belas kasihan karena dirinya hanya seorang barista biasa dari Gunung Kidul yang saat itu masih berusia 22 tahun. Akhirnya, Edi Darmawan batal melaporkan Rangga. Namun, baru-baru ini muncul sebuah percakapan mencurigakan yang terjadi antara Edi Darmawan Salihin dengan beberapa orang lain termasuk Rangga. Entah apa yang sedang mereka persiapkan dalam kasus pembunuhan kopi sianida tersebut. Oke, saya mau tanya satu, boleh ya Pak? Pada saat proses pembuatan kopi itu, yang buat sebenarnya siapa? Tanya seorang pria yang tidak diketahui identitasnya seperti dilansir dari akun TikTok pada Minggu 29 Oktober 2023. Rangga, kata seorang perempuan berinisial D. Semua total dari pertama buat sampai selesai, ungkap pria tersebut. Namun, tiba-tiba muncul suara yang diduga sebagai suara dari Edi Darmawan. Ia menyuruh Rangga untuk menyiapkan. Oke, nanti Rangga kamu siapin ya, ungkap Edi. Nanti Rangga saya siapin, ungkap perempuan tersebut. Meski percakapan itu tidak memperlihatkan wajah, tapi dari suara yang muncul memang terdengar suara Edi Darmawan. Namun entah apa maksud dari percakapan mereka yang akan mempersiapkan Rangga dalam kasus tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dukung terus channel ini, share, like, komen, dan subscribe ya.